Halo pagi, Ci Maria. Pagi, Salam Pak kenal. Kanho ya? Iya. Iya, Anyway, salam thank kenal you ya juga. Ci Maria. Sudah meluangkan waktu mau sharing sama Harvest. Iya, sama-sama. My Eh, pleasure. Kita ini semua ngefans sama Iya. Ci Maria loh. Kalau ada Oh gitu ya. ih, caranya Pru, kalau pembicaranya Ci Maria kita masih Terima kasih. Iya. ya. Oke, thank you ya untuk Ko Kanho ya juga untuk Ci Popel yang sudah mengundang. Jadi ini pertama kali ya saya sharing di sini ya. Biasanya saya kalau sharing itu yang sesi ramenya itu di question and answer. Ya, jadi saya akan sedikit kasih pembekalan awalnya. Kemudian nanti pada saat Q&A-nya silakan bebas mau bahas apa aja, gitu ya. Siap. Oke, saya langsung mulai saja dengan slide saya. Jadi hari ini kita membahas gimana sih caranya jualan tapi nggak terkesan jualan gitu loh. Hmm. Eh, itu yaitu dengan cara storytelling ya. Nah, banyak orang kan bilang oh storytelling itu menceritakan sebuah cerita gitu ya. Tapi hari ini saya plesetin sedikit jadi story selling ya. Gimana nih kita jualan dengan cerita-cerita. Nah, saya tahu bahwa waktu yang paling berharga ya. Nah, banyak orang bilang time is money gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya ada yang lebih lebih lagi daripada waktu yaitu attention atau perhatian. Ya, jadi attention itu adalah waktu yang kita benar-benar fokus gitu ya, di mana kita nggak main handphone, nggak main sosmed dan sebagainya. Susah kan ya sekarang ya, kalau sosmed atau handphone tuh kayaknya semenit ditinggal aja susah gitu. Tapi the fact bahwa kenyataan bahwa kita hari ini bersama-sama 1,5 sampai 2 jam ke depan itu adalah satu hadiah buat saya. Jadi thank you ya untuk attentionnya. Thank you sekali lagi untuk undangannya, untuk Pak Kanho dan juga untuk Cipopel. Oke. Nah, pertama-tama kenapa sih harus pakai cerita gitu ya? Kenapa story? Nah, karena kalau misalnya kita bilang cuma fakta, fakta oh Prudential tuh number one, oh penjualannya sekian, klaimnya sekian, berapa orang dan sebagainya, itu adalah fakta-fakta. Ya, fakta itu hanya memberitahu, hanya tell saja. Tetapi ketika kita membuat story, story bisa sales, bisa menjual. Ya. Lalu kalau kita bicara fakta, fakta itu hanya akan dipertanyakan. Misalnya, Om, masa sih benar segitu angkanya gitu? Atau misalnya, itu kan kata siapa gitu, Prudential nomor satu. Jadi dipertanyakan gitu ya. Tapi kalau kita bercerita, maka cerita itu akan membuat orang bertanya-tanya. Oh gitu ya, wah terus gimana selanjutnya gitu. Jadi curious gitu ya, jadi penasaran apa nih nextnya gitu ya. Orang pengen mengejar apa sih ceritanya itu. Lalu, kenapa juga kita pakai story daripada fakta? Karena fakta itu hanya berhenti di logika atau berhenti di otak saja, pikiran. Tetapi kalau kita bercerita, cerita itu nyampainya kemana? Emosi. Nyampainya ke emosi, betul banget. Nyampe ke emosi, ya. Nah, engagement atau keterlibatan itu, ya itu akan mulai ada ketika kita nyambung heart to heart, ya. Terus banyak orang mungkin berpikir, wah tapi saya nggak pinter nih cerita. Don't worry, pastikan saja cerita itu dari hati. Karena apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati juga. Setuju ya? Oke, jadi hari ini kita santai aja. Saya join di Prudential 2003. Udah cukup lama ya. Kalau boleh tahu Pak Kanho usia berapa? Bukan, tahun berapa joinnya? Saya join 2006. Oke, sedikit ya. Ya, Tapi ya. sebenarnya hampir mirip sih karena saya full time-nya 2006. Jadi kalau yang teman-teman lama saya yang sempat melihat saya dulu penampilannya seperti ini. Jauh ya, jauh lebih kecil. Terus ini agent kayaknya ya. Terus ini kalau nggak salah saya SUM nih kedua ini. Terus ini AM. Kemudian ini tahun 2022, jadi nggak terlalu lama ya. 3 tahun yang lalu. Terus fast forward, ini saya sekarang. Ya, ini 2024 fotonya. Bagaimana terjadi perubahan? Ya. Ternyata Makin ke kanan kok peru- makin muda, Ci Sofia. Bukan makin itu iklan, itu iklan. itu. Foto studio dulu ke fotonya foto handphone. Nah, jadi ternyata Prudential tidak hanya menebalkan kantong ya, menebalkan hal-hal lain juga.
Oke, nah, jadi sedikit cerita ya. Kan kita judulnya cerita nih, story. Jadi sedikit cerita tentang saya, latar belakang. Saya tuh join 2003, tetapi saya tuh part-time 3 tahun. Saya tuh bekerja 6 profesi. Kalau ditanya, Mari kamu kerjanya apa sekarang? Aku akan jawab, oh saya akuntan, bantuin cici saya gitu ya. Terus dari itu saya juga konsultan IT, saya juga dagang alat tulis kantor, saya juga guru musik, saya juga teacher English gitu ya, dan saya juga agen prudensial. Jadi dalam satu waktu yang sama, saya tuh punya 6 profesi ya. 3 tahun saya um, jadi gini ceritanya, saya tuh sebelum saya masuk ke 2003, saya tuh kerja sama satu perusahaan swasta, baik-baik, dan karir saya cukup cepat, ya. Karena karirnya cepat, tentunya makin tinggi pohon, makin besar angin ya. Jadi lama-lama tuh saya merasa, kok nggak nyaman ya gitu, orang pada suka, apa sih, suka step from the back gitu ya, suka jahatin gitu, suka sirik lah gitu. Terus akhirnya saya bilang sama bos saya, bos saya minta naik gaji dong gitu. Nah, ketika saya bilang minta naik gaji, dikasih. Nah, kamu mau berapa gajinya? Saya bilang saya mau 2 kali lipat. Dikasih tuh. Nah, seneng ya. Udah seneng, 3 hari kemudian dipanggil lagi sama bosnya. Bosnya bilang, Mari, kayaknya kamu kan baru nikah. Kamu belum punya anak. Saya nggak tahu apakah kamu bisa komitmen atau enggak untuk jangka panjang. Jadi untuk sementara, kenaikan gaji kamu saya tunda dulu. Ya, gitu ya, sedih banget. Jadi saya merasa, aduh, ternyata jadi karyawan tuh seperti itu nasibnya. Jadi at one time kalau bos lagi seneng, kamu bisa minta apa aja. Tapi at any time juga kalau bos lagi nggak seneng, angin lagi berhembus ke arah yang lain gitu ya, dia bisa membatalkan apapun juga gitu. Eh, Intinya saya nggak, masa depan saya tuh di tangan dia lah gitu. Dan saya merasa, aduh kalau kayak gini ya, kayaknya masa depan saya madesu nih, masa depan suram gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Ya, padahal posisi saya sangat bagus pada saat itu. Jadi ibaratnya kalau orang tinju tuh saya menggantungkan apa istilahnya, sarung tinju gitu ya. Pada posisi saya lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi saya resign, income saya kembali ke nol. Nah, ketika di nol itu kan saya minta gaji 2 kali lipat ya sama bos ya. Tapi karena saya resign, saya jadi nol, kemudian saya bekerja dengan 6 pekerjaan, dan di akhir tahun itu saya dapat income saya 3 kali lipat gaji saya. Ya, sehingga saya merasa, oh gitu ya, jadi ternyata sebenarnya kenaikan income itu nggak mesti loh tergantung bos gitu. Saya punya kemampuan untuk mencari lebih daripada saya inginkan gitu. Nah, jadi 1 tahun, salah satunya dengan sebagai Prudential dan 5 pekerjaan lainnya, saya berhasil mendapatkan 3 kali lipat gaji terakhir saya. Nah, lalu tahun kedua kira-kira coba tebak naik nggak gaji income-nya? Gimana? Naik. Naik. Enggak, teman-teman. Segitu-gitu aja. Malah sedikit turun. Kenapa? Karena tempat saya ngajar musik, sorry, ngajar Inggris, itu tarsok-tarsok gajinya. Jadi nanti ya, Miss, bayarnya bulan depannya gitu, minggu depannya seperti itu. Terus tempat saya bekerja sebagai akuntan itu bubar perusahaannya. Terus tempat saya ngajar musik itu kalau pas lagi musim liburan gitu ya, kayak bulan Juni Juli itu saya nggak punya income karena semua muridnya berlibur. Sehingga income saya cenderung turun ya. Lalu di tahun ketiga itu saya masuk ke satu program Prudential namanya Petik ya, mungkin orang-orang lama tahu ya. Itu nginep di Marina. Marina apa namanya? Yang di Anyer, lupa lah, pokoknya di Anyer gitu, di hotel gitu, hotel besar. Nah, terus udah gitu, eh, oh bukan Marina, Marbella, Marbella di Anyer ya. Saya nginep di sana, ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang dulu waktu tahun 2003 tuh joinnya barengan sama saya. Jadi dulu kita ada program pre-training itu tuh bareng-bareng gitu di kelas. Dan saya melihat, wah mereka sudah SUM menjelang AM gitu ya. Sudah besar timnya, sudah sukses. Dan saya tahu lah income-nya berapa gitu kan kalau SUM. Kalau AM gitu ya. Dulu namanya AM ya, sekarang namanya AD. Nah, saya sementara itu juga AM. Saya seorang diri ke sana, leader saya nggak ikut. Saya juga seorang AM, tapi agent mulu, singkatannya ya.
Mereka agency manager, saya agent mulu gitu. Terus saya melihat, wah ternyata orang-orang yang sudah lama di bisnis ini bagus ya karirnya, hidupnya itu menyenangkan gitu. Terus orang-orang yang dulu barengan sama saya, mereka udah maju karena mereka fokus, sementara saya 6 pekerjaan. Jadi saya merasa, iya ya, sebenarnya satu-satunya pekerjaan yang selama 3 tahun terakhir ini yang tidak pernah babi ibu gitu ya, nanya atau nunda bayar gitu, yang cenderung nggak pernah turun, ya stabil, bahkan sedikit naik, itu adalah Prudential. Akhirnya saya mengambil keputusan setelah acara itu, saya putuskan untuk oke, saya akan resign dari 5 kerjaan saya yang lain. Ya, jadi benar-benar saya masukin surat tuh satu-satu ya. Kecuali perusahaan cici saya yang udah bangkrut ya itu enggak. Dia yang dulu bangkrut. Tapi yang 4 itu saya masukin surat satu persatu, saya resign, saya nggak kerja lagi. Nah, income saya naik apa turun teman-teman? Tentu turun karena Turun dari ya. 6 sumber jadi satu, bener nggak? Ya, Ya, betul. turun. Heeh. Nah, terus saya kerjakan hanya di Prudential saja. Ternyata dalam 1 tahun itu tuh saya berhasil mendapatkan apa yang saya dapatkan di 6 kerjaan saya. Jadi hanya Prudential saja dia menggantikan 5 pekerjaan saya yang lain. Ya. Hmm. Nah, saya baru menyadari, oh ternyata selama ini saya tuh naik speedboat gitu ya, punya daya yang kuat dan cepat larinya, tetapi saya nggak bisa ngebut karena ada 5 perahu kayu yang tertambat di belakang speedboat saya. Makanya kenapa ketika saya putuskan tali-tali tersebut gitu ya, perahu kayunya saya nggak bawa, maka perahu saya langsung kenceng banget lari ya. Eh, bukan lari ya isinya ya, kenceng banget jalannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan Prudential, saya 1 tahun berhasil mengembalikan semua income saya yang hilang dari 5 kerjaan lainnya. Terus tahun kedua saya jalankan hanya Prudential saja, kira-kira naik nggak income-nya? Naik, Naik 2 kali lipat. naik. Ya, kan Wah. teman-teman tahu ya, income Indonesia kalau kita jalankan dengan sama aja itu udah pasti 2 kali lipat. Dan tahun ketiga saya mulai, jadi pada saat itu mulai masuk ke leadership dan saya jadi UM. Jadi sebenarnya saya tuh baru 5 tahun, baru tuh promosi UM. Ya, teman-teman di sini kan cepat ya, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun udah promosi ke AAD. Jadi bersyukurlah hidup di zaman sekarang, zaman dulu gak semudah ini. Well, anyway, jadi setelah 5 tahun saya baru promosi leader sebagai UM. Kemudian sesuai dengan janjinya, 3 tahun kemudian saya promosi sebagai agency manager. Ya, jadi sebenarnya kalau kita jalankan bisnis Prudential ini dengan sungguh-sungguh, full time, full heart gitu ya, maka jenjang karir yang dinyatakan di BOP itu benar adanya. Ya, itu jadi tidak benar karena kita ngejalaninnya nggak benar. Karena Hmm. kita jalaninya juga part time gitu ya, juga part heart gitu ya. Jadi nggak benar-benar fokus. Saya belajar bahwa waktu itu, kita suka bikin timetable ya, waktu itu bisa dibagi, tetapi fokus nggak bisa. Karena once kita bagi fokus kita, itu bukan fokus lagi namanya. Hmm. Jadi saya bisa bagi hari Senin, Selasa misalnya untuk ngajar ini, Inggris, Rabu untuk ngajar musik misalnya, Kamis untuk IT atau apapun itu. Tetapi pada saat saya ngajar, nanti ada yang nanya klaim, pada saat lagi ngurusin Prudential, nanti ada yang nanyain kurikulum, murid, dan sebagainya. Itu udah nggak fokus lagi. Jadi seperti itu ya cerita pertama saya. Bosan nggak teman-teman? Interest. Interesting, thank you. Ya, nah fast forward ya, terus sekarang udah 22 tahun saya di Prudential. Ini saya filenya bikinnya tahun lalu ya, 21. Sekarang udah 22 tahun di Prudential. Saya tahun ini 13 tahun qualifying and life member di MDRT. Saya mengikuti annual meeting ataupun global conference sudah di berbagai negara ya, di Anaheim, Amerika, Vancouver, Kanada, Los Angeles, Orlando, Sydney, dan juga Dubai. Sebentar lagi akan berangkat ke Macau bulan Agustus 22 nanti. Terus saya udah 12 kali Star Club dan 2 kali Double Star Club. Sebelumnya no club teman-teman. Sebelum saya full time ya, no club. Sebelum saya MDRT, sampai pernah 1 kali Star Club. Dan itu juga rasanya kebetulan aja. Terus saya orangnya tuh rumahan banget gitu ya modelnya ya. Jadi saya tipe orang yang kalau leader saya dulu ngomong, mari kita ke Tokyo yuk gitu. Tahun depan gitu ya, waktu saya masih agent.
Terus saya jawabnya apa? "Eh, mau ngapain di Tokyo?" Jadi saya bukan tipe orang yang suka traveling. Kalau traveling itu selalu yang gratis, saya nggak pernah extend juga. Kayaknya udah homesick gitu, udah pengen pulang gitu. Jadi jalan-jalan saya semua gratis, yang mungkin kalau saya tidak di Prudential ini nggak akan pernah terjadi, ya. Itu kemana aja? Ke Moskow, Roma, Paris udah 2 kali, Tokyo, LA, Sydney, Berlin, Copenhagen, London 2 kali dapat, New York, Milan, dan yang terakhir sekali Praha. Ya, tahun depan Amsterdam ya. So amazing gak sih Prudential? Maksudnya because of Prudential saya dapat ini semua gitu ya. Jadi memang luar biasa sih. Saya pikir saya mengambil keputusan untuk berhenti dulu di perusahaan saya yang lama itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Kalau nggak ada keputusan itu, kalau bos saya tidak membatalkan kenaikan gaji saya, nggak ada saya hari ini di Prudential. Yes. Oke. Nah, saya juga sempat bikin buku ya. Nggak tahu di sini udah pada beli belum buku saya. Judulnya One Kindness a Day. Sorry, judulnya Power Question in Objection Handling. Nah, ini saya bikin karena saya terbersit satu tagline gitu ya, kayak saya mesti ngelakuin satu perbuatan baik sehari gitu ya. Jadi kalau hari ini kita ada di Zoom belasan orang, berarti saya sudah melakukan belasan kebaikan hari ini. Ya, jadi thank you untuk kesempatan yang diberikan. Saya juga diundang untuk speaker di berbagai negara, dan saya juga punya IG, kalau teman-teman mau follow ya, namanya Trustworthy Insights. Itu isinya adalah video-video khusus pembelajaran untuk agent prudensial saja. Jadi kalau teman-teman pada saat follow dan ternyata IG teman-teman di private, mungkin saya nggak langsung approve, saya akan tanya kode agent dan agensinya. Terus saya, ya ini ya, saya bikin buku ya. Bukunya udah habis 2000 eksemplar lebih, saya lagi dalam proses nyetak edisi revisinya. Kalau pesan di mana? Oke, ada satu buku lagi Melintasi Badai. Di saya, di ini, Linktree ini nih. Linktree Oh, oke. garis Di miring Linktree. mari.mdrt. Saya nggak jual, sejauh ini saya nggak jual melalui online sih. Jadi kalau ketemu online berarti bukan bukan asli. Dan ada workshopnya. Karena kalau hanya baca buku aja, sometimes kita merasa bisa, tapi nggak beneran bisa. That's why saya bikin workshop supaya kita bisa berlatih. Oke, ya itu perkenalan singkat saya. Sekarang kita masuk ke stories yang menjual, ya. Jadi saya akan ceritakan 7 story, oke. Semoga bisa kepakai pada saat ketemu sama calon nasabah atau nasabah. Jadi ya, kita mulai. Nah, eh, kita kan sering kalau ikut acara ada door prize, bener gak? Ya, anggap deh misalnya di ruangan ini ada 10 orang. 10 orang, kemudian yang 8 orang bilang gini sama Pak Kanho. Pak Kanho, sorry nih, saya nggak bisa nunggu sampai pembagian door prize. Jadi nomor saya kasih ke Pak Kanho aja. Syukur-syukur menang buat Pak Kanho. Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Dapat kesempatan lebih kan? Dapat kesempatan lebih, berapa persen tepatnya? Jadi, ya, 8 orang ngasih ke Pak Kanho. Nama Pak Kanho sendiri berarti 9. 9. 9 dari 10, berarti 90%, benar nggak? 90% betul. Chance-nya gede apa gede banget? Gede banget. Gede banget, ya. Nah, kalau kita beneran menang door prize, kita seneng, bener gak? Tapi Betul. sayangnya, 90% bahkan lebih, 92% itu adalah chances atau probabilitas kita terkena sakit berat sebelum kita meninggal. 92%. Nggak main-main ya. Jadi 1% adalah orang yang meninggalnya karena penyebab lainnya seperti perang misalnya atau bunuh diri misalnya. 3% itu karena kecelakaan yang hijau. 4% itu karena usia tua yang tidur terus nggak bangun gitu ya. Tetapi 92% itu akan mengalami namanya masuk rumah sakit dulu karena sakit, baru kemudian check out dari dunia ini. Oke. 92% nggak main-main. Kalau kita ngomong 10 orang, bisa-bisa 10-10-nya akan melalui rumah sakit, bener nggak? Karena 100 orang aja cuma ada 8 yang lolos dari rumah sakit. Ya. Nah, kalau masuk rumah sakit kan pasti mahal. Someone has to pay. Seseorang harus bayar. Pertanyaannya adalah siapa yang bayar? Kalau saya bilang, kalau saya lagi butuh banget gitu ya, saya minta uang.
Kalau saya minta 100.000, siapa bisa nolongin saya? Siapa Ya, saja bisa, benar nggak? Bahkan orang nggak kenal pun bisa. Betul ya? Betul. Kalau minta 1 juta, kira-kira siapa yang bisa nolong? saudara. Saudara mungkin ya. Ah, Teman mungkin masih bisa, teman baik tapi ya. Nah, kalau saya minta 10 juta, siapa yang bisa ngasih? waduh, Keluarga. Keluarga, betul. Keluarga keluarga. bisa ya. Pasangan mungkin anak kandung, mungkin orang tua. Tapi kalau saya minta 100 juta atau bahkan 1 miliar, siapa yang bisa ngasih? Nggak ada. Wah, ini susah jawabnya ini. Susah ya. I Ya, don't, saya pikir nggak ada deh. Ngasih loh soalnya, bukannya minjem. Minjem pun susah, apalagi ngasih, bener nggak? Ya, tapi don't worry. Tinggal pakai kartu sakti ini aja. Kartu ini bisa berlaku sampai dengan berapa miliar? Belasan miliar, bahkan puluhan miliar. Ya, bukan pinjaman, tinggal dipakai. Oke, itu cerita pertama. Bisa dipakai? bisa. Bisa ya. Keren. Oke, nah cerita kedua ya. Tahu kasino kan ya, kalau kita ke Makau atau ke luar negeri kan suka ada kasino tuh. Nah, kasino itu biasa gimana sih cara kerjanya? Kita kan main, ya pasang gitu kan. Kalau misalnya ternyata main dan kita kalah, uang kita hilang, betul? Bilang. Kalau kita menang, kita dapat uang banyak sekali, betul ya? Betul. Seluruh uang di kasino itu atau di alat tersebut jadi milik kita, benar nggak? Ya, itu cara kerja kasino pada umumnya. Nah, ini ada satu kasino baru, namanya Takashi Untung. Ya, Tak kasih Takashi untung. Untung. Baik banget. Ownernya baik banget. Dia tuh selalu kasih kita untung. Dia bilang gini, oke kamu main aja santai ya. Kalau misalnya kamu menang, saya kasih semua uang yang ada di mesin ini atau di kasino ini. Oke? Sama sama ya seperti sebelumnya ya. Nah, tapi kalau kamu kalah, uang kamu saya simpan 20 tahun. Habis itu uangmu saya balikin. Baik nggak? Baik. Untung nggak? Pasti untung. Untung banget ya. Makanya namanya tak kasih untung. Kira-kira mau mainnya besar nggak? Pasti mau Besar. pasang besar ya. Nah, Pasang. tahu nggak sih ini adalah gambaran dari produk kita. Produk Ya, apa coba? bercinta. Bercinta Cinta. bisa, apalagi PCB. PCB PCB. bisa, atau PHS bisa, benar ya? Ya, Banyak gitu. Nah, itulah kalau mau main, ayo main yang gedean dikit. Karena kamu nggak akan rugi, kamu pasti untung. Untung kecil apa untung besar itu aja. besar. Oke. Nah, kita kan sering nih beli alat-alat elektronik, tentunya ada garansi, bener nggak? Ya, Nah, kalau misalnya kita beli, lah, katakanlah sebuah TV, garansinya berapa tahun? setahun, ada yang 3 tahun. Tahun, ada yang 3 tahun. Kalau HP, HP, setahun. tahun ya. Ya. Kalau AC, AC, ada yang 3 tahun, 5 tahun ada lah. betul, Paling spare lama. part tertentu 5 tahun, betul ya. Ya, Ranjang kasur spring bed itu tahu, itu berapa tahun? wah, spring bed bisa 10 mungkin ya. Yes, bisa 10 tahun. Bahkan ada yang berani menjanjikan seumur hidup, benar nggak? Nah, hari ini teman-teman beli sebuah printer. Printernya nih printer unik, dia bisa print duit. Oke, duitnya bisa dipakai sah. Oke, kalau teman-teman bisa punya printer seperti ini, kira-kira pengennya digaransi berapa lama? Seumur hidup. Susah ya kalau seumur hidup ya, kan perusahaan nggak mungkin mau garansi seumur hidup. Berapa tahun pengennya? Hmm? 20. 20 tahun gitu ya. Pengennya sepanjang mungkin lah ya, bener gak? Ya, Nah, tapi make sense nggak kalau misalnya saya bilang, seumur printer ini bisa berfungsi? Make sense ya? Karena kan semua ya, semua barang elektronik itu ada umurnya, bener gak? betul. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu sekarang ya adalah mesin printer ini. Oke. Bisa mencetak uang buat keluarga, bener gak? Eh, Pengen digaransi berapa lama? seumur hidup ya. Seumur hidup. Betul. Tapi minimal, minimal seumur kita masih berfungsi, bener gak? Betul.
betul ya. Let's say katakanlah misalnya saya usianya 40, tapi bukan ya. Misalnya saya usia 40. Katakanlah saya setiap tahun punya kemampuan cari uang 500 juta misalnya. Ya. Kalau misalnya saya sehat terus, maka saya akan pensiun di usia 60. Artinya apa? Masa fungsi saya ada 20 tahun, betul? Ya, 20 tahun dikali 500 juta, berapa tuh? 500 kali 20 juta, 20 tahun kali 500 10 M, juta. 10 M, 10 M. Nah, minimal saya harus digaransi 10 M dong, benar nggak? betul. Itu adalah nilai wajar saya. Gitu ya. Nah, boleh Ya, tanya, numpang tanya Bapak Ibu, sekarang garansinya udah berapa M? ya, ya. Orang bilang time is money. Itu literally benar gitu ya. Waktu itu adalah uang, itu beneran gitu. Kenapa? Karena kalau kamu punya waktunya, let's say saya punya waktu 20 tahun, ya saya create the money lah, saya make the money, bener gak? Tapi Ya. what if gitu ya, when I don't have the time, kalau saya nggak punya 20 tahun itu, kira-kira siapa yang mau bayarin saya? Nggak ada Hmm, kan? Ya garansi itulah yang menjamin saya punya income di masa depan. Garansi itu namanya prudential. Oke. Ya, oke. Cerita keempat. Minum dulu ya. Cerita ini membawa saya closing PKKS lumayan gede. Jadi gini, Wah, ada sebuah cerita, ada seorang CEO, ya pimpinan perusahaannya paling tinggi, dia punya mobil paling mewah. Oke, mobilnya mahal tentunya. Mobil paling mewah sekarang apa sih? Porsche? Lamborghini? Lamborghini lah katakan ya. Lamborghini. Ya, oke. Nah, CEO ini bawa nih mobil Lamborghini-nya jalan. Satu hari terus kecelakaan, jeger, mobilnya hancur, tentu CEO-nya juga meninggal. Oke. Nah, pertanyaan saya, di hari naas tersebut, ya perusahaan kehilangan dua aset terpentingnya, benar nggak? Mobil dan CEO. Pertanyaannya, kira-kira menurut teman-teman, siapa atau apa yang pasti sudah diasuransikan? Mobil. 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 Mobil pasti punya asuransinya ya. Betul. Nah, CEO-nya bisa iya, bisa enggak, bener Bisa. nggak? Ya, Tapi kenyataannya, sebenarnya mana yang lebih sulit untuk digantikan, mobilnya atau CEO-nya? CEO-nya. CEO-nya nggak semudah itu nyari CEO yang pintar, bener nggak? Betul. Nah, Pak Kanho, bukankah Anda adalah CEO bagi keluarga Anda? Ya. Ya, mobil diasuransi, rumah diasuransi, pabrik diasuransi, pemiliknya gimana? Jangan-jangan kalah nih asuransinya sama barang-barangnya. Ya. Jadi dengan cerita ini saya berhasil closing PKKS waktu itu. Dia single, perempuan single. Jadi aku cuma nanya gini, kamu kan punya toko, oke. Kalau misalnya kamu pergi dari toko kamu, katakanlah berlibur setengah tahun gitu. Kira-kira tokomu omsetnya turun nggak? Turun sih. Turunnya banyak nggak? Banyak lah. Kan ada staf kamu. Beda lah, Ci. Kalau ada pemilik sama staf doang yang jaga tuh beda hasilnya. Udah pernah kok coba. Makanya aku kalau pergi nggak bisa lama-lama, paling 2 minggu, dia bilang. Oke. Nah, terus aku cerita nih tentang CEO ada mobil mewahnya gitu ya. Terus aku ngomong, kamu kan CEO ya bagi bisnis kamu. Kalau misalnya bisnis kamu ini 1 tahun bisa menghasilkan berapa? Terus dia bilang, apanya sih? Berapa profitnya lah gitu. Terus dia hitung-hitung, dia bilangnya kurang lebih mungkin 3 miliar, dia bilang gitu. Oke, kalau misalnya kamunya sehat, nggak ada masalah kan? Tapi kalau misalnya kamunya nggak ada, atau nggak bisa berfungsi normal gitu ya, nggak bisa mikir, nggak bisa nentuin strategi, nggak bisa ngelobi, nggak bisa beli barang dan sebagainya, mau nggak aku garansi minimal 5 tahun dari profit kamu udah di tangan. Terus gimana sih caranya gitu kan? 5 tahun kan berarti 3 kali 5, 15 M. Kalau 15 M, kamu tinggal pilih aja produk yang mana yang kamu mau. Aku punya yang murah, punya yang mahal. Terus tawar-menawar akhirnya jatuhnya di 7M, pakai PKKS. Tapi ya lumayan lah, sekitar mungkin let's say 40 jutaan premi.
Seperti itu sih. PKS emang murah banget ya. Karena kan kita ngomongin jangka pendek gitu untuk 3 tahun. Jadi emang diambil repeat PKKS terus. Seperti itu. Sip, Ya. sip, keren, keren. Oke, cerita kelima. Di sini ada nggak ibu-ibu yang punya anak kecil? Ada. Ya, Citra, Citra. Banyak anak kecilnya. Citra, oke. Nah, Citra nih, misalnya kamu lagi pergi makan sama anak-anak kamu. Terus tiba-tiba datanglah 4 orang perampok. Oke. Perampok ini berusaha untuk menyakiti kamu, minta uang gitu ya, menyakiti kamu, bahkan anak-anak kamu gitu ya. Anak kamu disandra gitu ibaratnya, pakai pisau ya. Minta uang. Terus kalau misalnya uang udah dikasih nih, dia masih berusaha minta yang lain dan sebagainya, masih berusaha mengancam anakmu. Kira-kira ternyata kalau pada hari itu Citra kebetulan punya nih pistol gitu ya. Kira-kira Citra berani nggak ambil pistolnya dan membunuh si perampok tersebut? Berani Berani demi anak. demi anak, bener gak? Saya juga sama. Jangankan kita nembak orang, ibaratnya kalau orang nembak anak kita, mendingan kita yang lempar badan, bener gak? Iya. Ya, kita bahkan berani mati gitu kan untuk anak ya. Nah, hari ini Citra, good news-nya, eh, sadar gak sadar nih, sebenarnya setiap hari kita tuh ada 4 perampok yang berusaha mengancam anak-anak kita. Tahu nggak siapa? Pertama adalah perampok sakit kritis atau sakit berat. Kalau misalnya kita sampai sakit berat, anak-anak kita terancam nggak masa depannya? Iya. Masih terancam ya. Apalagi kalau perampok kedua datang, kalau kita cacat tetap seperti kalau kecelakaan ataupun stroke. Ya, pasti masa depan mereka akan suram. Terus yang ketiga adalah kematian. Kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, anak gimana? Benar nggak? Masa depan mereka akan suram juga. Dan yang keempat, perampok hari tua. Kalau kita tidak mempersiapkan hari tua kita dengan baik, maka ketika kita udah tua, anak-anak kita terpaksa harus membiayai kita. Ya, sehingga ekonomi mereka akan berat karena dia harus nanggung atas, nanggung bawah juga, atau disebut sandwich generation. Nah, 4 perampok ini sebenarnya setiap hari mengancam kita, atau tepatnya mengancam anak-anak kita. Dan hari ini saya nggak minta Citra untuk menarik pistol, ya, saya hanya perlu Citra untuk menarik bolpennya saja. Kira-kira Citra mau nggak melindungi anak-anak dari 4 perampok ini? Iya, 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 iya. Oh ya, Mau. oke. Hari gini kita bahkan nggak perlu Closing. hari gini bahkan kita nggak perlu bolpen, kita cukup pakai jari-jari saja. Ah. Oke. Gimana teman-teman, seru ceritanya? Iya, masuk akal. Seru ya. Oke, cerita ke-6 ya. Kritis, Cerita ke-6. kecelakaan, meninggal dunia, hari tua. Oke, cerita ke-6 ini ceritanya gini. Teman-teman adalah seseorang yang memiliki license untuk membawa kapal laut. Kapal lautnya nggak mudah ya, tentu butuh belajar, butuh untuk license ya khusus, SIM khusus untuk mengendalikannya, untuk mengemudikannya. Nah, karena teman-teman adalah seorang nahkoda, ya teman-teman boleh nih mau ngajak keluarga, anak, pasangan, orang dekat, mungkin orang tua untuk berlayar. Jadi satu hari teman-teman dikasih sebuah kesempatan untuk berlayar di sebuah kapal pesiar kecil, teman-temannya akan nyetir. Oke. Coba sekarang dipikirin dulu, saya kasih waktu 10 detik, pikirin 10 orang yang akan teman-teman ajak untuk bersenang-senang piknik di laut. Silakan. Sudah dapat nama-namanya? Udah? 10 orang ya? Udah ya? Oke, udah terbayang wajah-wajahnya? Udah. Nah, lantas set off pergi berlayar ya. Berlayar, piknik, having fun di laut, bagus, pemandangannya, cuacanya juga bagus. Tiba-tiba, nggak tahu datang dari mana, ada angin kencang berhembus, mulai ada badai, dan kapal mulai tidak bisa terkendalikan karena terlalu berat. Ya. Maka barang-barang harus dibuang semua nih, yang makanan, yang barang semua nggak perlu semua dibuang. Tapi masih terlalu berat juga. Terpaksa orang yang harus terjun, orang yang harus dibuang. Kira-kira dari 10 nama tadi, siapa yang pertama akan dibuang? Yang harus terjun. Citra. Nggak kenal. Hah? Nggak kenal.
Yang Ke nggak salah. tetangga dulu deh, tetangga ya. Tetangga. Tetangga pergi gitu ya. Terus ada teman baik pergi begitu. Dulu ada kamu teman baik gitu ya. Terus siapa lagi? Wah, leader turun dulu. Waktu kali. Tua. Kemarin dua putu. Nah, pada satu titik kita pasti ada oke, kamu nggak usah terjun deh, saya nggak tega nyuruh kamu terjun, bener nggak? Kira-kira siapa orang yang kita nggak akan suruh dia terjun? Pasangan. Anak. Anak pasangan. Oke, pasangan Ini anak. sih, Pak. Jangan-jangan ada yang pasangannya duluan. Oke, biasanya di anak, bener nggak? Atau orang tua, bener nggak? Ya. Nah, udah deh, daripada kamu yang terjun, lebih baik saya aja yang terjun, bener nggak? Betul. Ya. Tapi kita lupa satu kondisi. Kalau saya yang terjun, apa yang terjadi? Kapal negaranya kapal. Kapalnya tenggelam betul. Seluruh penumpang akan meninggal juga anyway. Ya, Karena apa? Karena cuma kita yang mampu mengendalikan kapal, bener mengendalikan. ya? Ya. Kita nakodanya, kalau nakodanya terjun ya udah lupakan yang lain gitu kan. Semuanya mati bareng. Nah, tahu gak sih, ini cerita menggambarkan bagaimana kita tuh suka menunda untuk ambil asuransi. Ketika langit masih cerah, ya kita masih sehat, kita selalu, dia besok deh, besok deh gitu ya. Banyak keperluan ini, itu. Tapi kalau beneran sudah datang badainya, sorry to say, nggak ada yang bisa menyelamatkan kondisi itu lagi. Mau kita duluan juga nggak nolong. Mereka duluan juga nggak nolong. Bener ya? That's why, yuk mumpung hari masih cerah, cepat-cepat lindungi kamu dan keluarga kamu. Supaya kalau badai datang, kamu masih bisa selamat. Oke. Ini story ke-6. Bisa dipakai? Bisa. Jadi kalau ketemu orang yang nunda-nunda, boleh cerita kayak gini ya. Nah, cerita ke-7 adalah tentang sahabat sejati. Ini adalah teman-teman kuliah saya, ya. Yang mana saya jelas ya paling gede tinggi. Nah, teman-teman belum pernah ketemu saya ya. Saya tinggi banget loh. Kalau ngeliat saya pasti pada kaget. Kalau di Zoom nggak kelihatannya, karena ya iyalah cuma segini. Oke, nah ini teman-teman baik saya. Kita foto dari belakang karena ada gambar nih kebetulan dari belakang juga lucu-lucuan ya. Nah, saya mau tanya. Saya cerita dulu ya. Ini kan saya 2003 ya. Ini slide pertama saya tadi kan. Nah, ini kenapa ke tengahnya kosong? Karena di tengah ini ada ini. Hari ini rambutnya udah asli teman-teman. Ya, tapi ada satu masa saya pakai wig. Ya, jadi waktu itu sempat nih botak kayak gini pelontos gitu ya. Jadi good health is a crown that the healthy wear, but only the sick can see. Maksudnya gini, orang kesehatan itu sebenarnya kita pakai tiara, pakai mahkota ya. Orang sehat yang punya mahkota itu. Tapi yang bisa melihat adalah orang sakit. Yang sehat nggak sadar bahwa dia punya mahkota. Tidak di-appreciate gitu kesehatannya. Ketika sakit baru tahu, mahkota saya hilang ya. Dan untuk mengembalikannya itu nggak mudah. Nah, jadi saya cerita sedikit 2022 saya mau buka polis PKKS. Ya, jadi saya udah siapkan proposal UP-nya 3M. Terus, tapi waktu masih gadis tuh saya punya benjolan tumor payudara jinak, sudah dioperasi pada saat itu, sehingga setiap kali saya mau buka polis, Prudential selalu kasih saya USG gratis. Suruh check up USG. Jadi setiap tahun saya check up gratis tuh dari Prudential, kan selalu nambah polis ya. Terus, tapi di tahun 2019 adalah USG saya terakhir yang bersih. Kemudian 2020 saya nambah polis, tapi tidak disuruh USG. Mungkin karena COVID ya. 2021 saya nambah polis juga nggak USG. Nah, 2022 saya buka polis, disuruh USG lagi. Pada saat USG, saya mah pede-pede aja. Saya pikir kan nggak pernah ada apa-apa gitu ya, aman lah gitu. Kok lama ya kali ini USG-nya ya? Dokternya juga dokter biasa sebenarnya gitu kan. Terus pas saya lihat ke layar, ternyata ada kayak ginian nih. Ya, ada satu bentuknya kayak gini, satu lagi bentuknya kayak gini. Ya, ini 2 foto saya jadikan satu. Ya, jadi ternyata ada benjolan.
Nah, benjolannya itu yang satu dikatakan 3A, BIRATS 3A, satu lagi BIRATS 4B. Ya. Nah, BIRATS itu adalah skala kecurigaan bahwa benjolan ini jinak atau ganas. Skalanya itu dari 1 sampai 6. Ya, jadi kalau misalnya 3 itu cenderung jinak. Kalau 4 sampai 6 itu cenderung ganas. Bahkan kalau 6 itu udah pasti ganas gitu ya. Nah, 4 itu adalah 50-50 chancesnya. Kemungkinannya bisa jinak, bisa juga ganas. Jadi, mamografi juga, MRI juga, semua sama. Hasilnya sama, BIRATS 3, BIRATS 4. Terus akhirnya saya nggak pakai lama, dalam 10 hari, ya saya udah operasi. Ya, jadi tanggal 27 Juli ketahuan, tanggal 8 Agustus saya operasi. Kenapa? Karena saya tanggal 23 Agustus saya ada MDRT Global Conference, sama seperti sekarang 20-an nih saya ke Makau gitu. Pada saat itu 20-an tuh saya ke Sydney harusnya. Dan saya punya tugas di Sydney gitu. Saya harus nanganin jadi PGA namanya ya, PDC namanya itu nanganin speaker-speaker yang akan sharing di connection zone-nya. Jadi saya kayak liaison, kayak person in charge gitu ya. Saya 40 orang, jadi banyak banget dari berbagai negara. Jadi saya punya tugas besar, saya pikir saya cepat-cepat saya pastiin aja apakah ini kan 50-50 chancesnya. Kalau misalnya jinak, ya sudah berarti saya tinggal pemulihan dan saya sempat tuh keburu pergi ke Sydney. Kalau misalnya tidak jinak atau ganas, ya sudah saya harus membatalkan yang lain-lain gitu. Eh, Terus dengan harapan masuk ke ruang operasi dengan harapan saya bangun dibilang, oh ini jinak, kamu bisa berangkat seperti itu ya. Tapi yang terjadi kebalikannya. Jadi pas bangun, saya dibangunin sama susternya bilang gini, Bu, sakit banget nggak? Bangunnya kayak gitu. Terus, Bu, sakit banget nggak habis operasi kan? Saya kan habis dibius, saya nggak inget kan. Terus saya cuma nanya sakit kenapa gitu ya. Terus mikir-mikir, oh iya kan habis operasi gitu ya. Terus saya mau jawab enggak gitu. Tapi nggak bisa ngomong. Suaranya tuh hilang, udah hilang gitu. Rupanya kalau kita operasi itu tuh dimasukin selang untuk oksigen ya. Jadi karena mulutnya terbuka lama jadi kering nggak ada suaranya. Terus saya nengok ke kanan ada suami saya gitu ya. Dia nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nanya juga. Tapi dia tahu lah maksudnya saya apa gitu. Dia langsung ngomong, iya confirm cancer. Habis itu dia sebenarnya ada jelasin lagi sesuatu yang lain gitu ya. Cuman saya udah nggak denger gitu ya. Saya pikir, aduh cancer ya. Pertama saya harus ngurusin ke pembatalan, terus kedua apa nanti anak-anak bakal besar tanpa saya gitu ya. Terus nanti apa harus kemo dan sebagainya. Pokoknya berbagai skenario jelek tuh udah muncul gimana saya harus ngomong sama orang tua saya gitu ya. Mereka pasti broken hearted banget gitu. So saya terus ngomong kayak gini, Pak Prospek gitu ya. Hal yang pasti di dunia ini sejalan dengan waktu. Pertama, kesehatan kita pasti akan turun, ya. Kedua, premi kita pasti akan naik. Dan di satu titik, kedua garis ini akan bersinggungan, artinya kita nggak bisa lagi punya asuransi. Ya, setuju ya Pak, kalau akhir-akhir ini kok angkanya makin kecil ya. Orang zaman dulu mungkin 70-an nggak bisa ambil asuransi. Lama 60-an, terus 50, gitu ya, makin muda. Banyak orang yang muda yang udah kena sakit gitu ya. Dulu sebelum saya sakit ngomong kayak gini lancar banget. Hari ini lancar lagi, tetapi pada saat saya kena sakit kemarin, saya nggak bisa ngomong ini loh. Kalau ngomong tercekat gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya tidak dikecualikan dari kondisi resiko. Kita selalu bilang, oh si Pak Ali sakit, ya udah sakit bangkit kembali, bangkit lagi, sakit lagi, bangkit lagi. We always thought it's them gitu ya. Itu mereka gitu di luar sana, di luar ruangan ini. Tapi actually yang sakit itu nggak cuma mereka, kita pun termasuk. Yang tadi saya bilang 92%, kita termasuk dalam statistik itu. Ya. The truth is always been us gitu, bukan cuma mereka gitu. Kita termasuk. Jadi di usia 46 tahun waktu itu, saya kehilangan kemampuan saya untuk diasuransikan. Sampai hari ini, Prudensia nggak mau terima saya. Ya, tentunya. Jadi kalimat ini benar banget. We all will lose our insurability. Kita akan kehilangan kemampuan kita untuk diasuransikan.
at one time in our life. Di satu titik dalam hidup kita cuma nggak tahu kapan dan nggak tahu kenapa, bagaimana caranya. Nah, banyak yang kepo juga kan ya, berapa sih biayanya gitu ya. Nah, pengobatan saya di Jakarta, ya, operasinya sekitar 170 juta. Saya pasang kemopot saya sampai sekarang masih ada di sininya, belum dibuang. Kemopot itu adalah alat yang ditanam supaya kalau masukin kemo itu tuh langsung di sini gitu, nggak perlu melalui vena di tangan. Ya. Terus ada kemo saya 8 kali, per kalinya 25 juta, dan ini termasuk murah karena banyak obat kemo yang lebih mahal daripada ini. Radiasinya 16 kali, total 60 juta setiap hari itu. Terus target terapi saya 18 kali per 3 minggu juga, 30 juta. Jadi setiap minggu itu saya selalu ke dokter atau ke klinik ambil darah pada saat terapi ini ya, semua terapi itu. Total terapi saya mungkin kurang lebih sekitar 1,5 tahun totalnya. Dan nilainya sampai per hari ini mungkin sekitar 1,3 M-an. Ya. Tapi saya masih dalam masa pemantauan, jadi kayak PET scan, cek darah, cek tumor marker, segala macam masih di cover. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saya nggak punya kartu hitam itu, kira-kira saya punya nggak sih 1 M? Punya lah, teman-teman. Ya. Tapi masalahnya bisa dijual atau enggak? Ya. Ya. Kalau saya beneran mau cash 1 M, saya harus jual loh. Apa yang mau saya jual? Mobil. Terus saya kemana-mana naik kendaraan gitu. Kan kendaraan umum, kan nggak bisa. Rumah. Terus orang tua saya tinggal di mana gitu ya. Jadi banyak hal yang kita punya asetnya, tapi itu nggak liquid. Ya. Tapi puji Tuhan, thanks to Prudential, semua ini cashless. Ya. Jadi saya nggak usah keluar uang. Nah, saya kan udah 20 tahun jadi agen. Tentunya polis saya sudah umurnya udah 20 tahun juga. Ya. Artinya saya selama ini kan sehat-sehat terus nggak pernah pakai ya. 20 tahun kecepetan beli polis. Karena suka bilang nanti aja deh, besok aja masih sehat gitu ya. Tapi saya beli polis 20 tahun kecepetan. Tapi itu lebih baik daripada saya belinya 2 menit terlambat. Ya. Ya, seperti ketika saya udah tahu nih USG-nya seperti itu, dicurigai ada benjolan. Kira-kira PKKS saya diterima nggak? Enggak lah teman-teman, ditolak. Ya, padahal saat itu belum ditegakkan kan dia vonisnya belum. Tapi ya nggak diterima. Nah, terus banyak yang kepo juga, berapa Mar? Uang CI-nya cair gitu ya. CI saya cair dari 4 polis, ya totalnya itu, lama nggak gitu ya, nggak lama sama sekali. Sejak ada PA, patologinya, itu 14 hari CCB saya cair, 28 hari ya CC saya cair. Dengan total klaimnya itu 1,7 M tunai yang saya terima, plus beberapa polis bebas premi. Ya. Oke, nah jadi saya simpulkan, polis itu hanya sebuah buku, ya. Tapi buku ini mungkin waktu belinya kita nggak sadar gitu ya. Tapi ketika beneran udah terjadi, maka polis ini akan sangat-sangat berguna. Minimal ada 7 hal yang dilakukan polis-polis saya terhadap saya. Pertama, it protects my asset. Ya, saya jadi nggak harus jual mobil, rumah, apartemen saya gara-gara saya punya kartu hitam. Ya, it replace my income. Waktu itu saya benar-benar nggak bisa kerja. Ya, jadi ya saya bersyukur di Prudential karena masih ada passive income-nya. Tapi kalau saya kerja di kantor misalnya gitu ya, di kantoran, saya udah pasti diberhentiin lah, nggak bisa kerja 1,5 tahun gitu kan. Tapi saya nggak usah khawatir karena saya punya 1,7 M yang bisa support kehidupan saya mungkin minimal 3 tahun. Ya, sebenarnya saya pengen naikin, makanya saya beli PKKS kan, tapi ditolak. Tapi itu menjadi replacement dari income saya, meskipun saya nggak bisa bekerja. Terus it allows me to choose the best medical treatments without worries. Ya, saya bersyukur banget karena saya punya asuransi, maka saya bisa memilih pengobatan yang terbaik. Ya, waktu saya sakit itu kan saya bukan otomatis, saya sama teman-teman saya tuh diundang masuk dalam sebuah WAG yang isinya pasien kanker semua. Nah, kan pengobatannya kurang lebih mirip ya. Kamu tipe apa gitu ya, obatnya apa gitu kan ya. Tanya-tanyaan gitu, saling menguatkan. Nah, saya adalah orang yang, oh kamu pakai obat itu ya, berapa harganya? Saya jawabnya apa? Saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya bahkan nggak nanya.
Saya baru sadar ketika teman saya nanya itu mahal banget ya. Aduh, gimana ya? Aku nggak tentu bisa nih kayak gitu. Teman-teman saya tuh ngomong kayak gitu. Saya bahkan nggak nanya harganya. Pokoknya saya nanya dokter-dokter ya ini gimana caranya, apa yang terbaik. Ya udah dok saya ikut. I don't even know the price. Saya bahkan nggak tahu harganya. Jadi saya bisa pilih yang terbaik tanpa mesti khawatir tentang biayanya. Karena penting banget teman-temannya. Cancer itu maraton. Jadi kalau misalnya kata 8 kali, kalau kamu nggak sanggup di tengah-tengah berhenti itu parah loh. Malah lebih parah dari sebelumnya. Jadi harus make sure kita itu punya dana yang cukup untuk menyelesaikan treatment kita dengan baik. Ya. Nah, terus it secures my children's education. Teman anak-anak saya, polisnya kan gratis jadinya. At least saya tahu pada saat mereka kuliah gitu ya, udah ada uangnya, udah ada dana sekolahnya. Terus it pays my loan ya. Jadi saya mau nanya nih, numpang nanya, adik-adik di sini punya utang nggak? Pasti ada ya, benar nggak sih? Tapi ketika itu tiba-tiba, utang KPR saya lunas, tiba-tiba utang mobil saya lunas, cicilan apa kartu kredit saya bisa lunas tiba-tiba gitu ya. Dan itu menyenangkan loh teman-teman. Hidup tanpa hutang itu menyenangkan gitu ya. Tiba-tiba stress free, itu penting tuh, perlu stress free. Nah, terus it provides when I retire. Ya, sekali lagi, saya beruntung saya kerja di Prudential. Tapi kalau misalnya saya bukan kerja di Prudential, saya nggak bisa kerja. Saya tahu bahwa pada saat saya harusnya pensiun, nah, saya usia 60 gitu ya, polis-polis saya udah punya uang yang cukup banyak untuk bisa saya pakai. Ya. Nah, yang nomor 7, yang paling penting. It keeps the dignity of my family. Ya, menjaga martabat dari keluarga saya. Waktu Hmm. saya pertama kena sakit, ada seorang tante yang cukup berada, dia baik hati banget. Dia nanya, Mari, kamu uangnya ada nggak? Kalau nggak ada, tante bisa pinjemin dulu, dia bilang gitu. Terus saya bilang, dengan sangat bersyukur ya dan berterima kasih, saya bilang thank you banget tante untuk perhatiannya, untuk penawarannya. Tapi puji Tuhan, eh, nggak perlu, saya ada. Ada dari mana? Dari Prudential lah, bener nggak? Ya. Ya. Jadi coba kita cek kiri kanannya. Yang seberuntung saya tuh nggak banyak loh. Berapa banyak orang yang ketika sakit harus minjem? Banyak banget, benar nggak? Dan jangankan kita bilang proses bayarnya, deh, proses minjemnya pun itu memalukan sekali, benar nggak? Itu Hmm. susah loh teman-teman. Ya, tapi thanks to Prudential, thanks to asuransi, saya nggak usah eh, melakukan hal yang membuat harkat martabat keluarga saya jadi rendah. Ya. It keeps the dignity of my family. Nah, kita punya teman baik nggak sih? Punya. Mungkin punya. Ya. Saya mau tanya, kita punya teman sejati nggak? Ya. Kalau punya beruntung ya. Karena teman sejati itu adalah teman yang datang ketika kita susah. Ya, Hmm. kalau kita teman baik itu kita senang mereka datang, kita susah mereka keluar, bener gak? Tapi kalau pada saat kita lagi susah dan dia masih mau datang, itulah teman sejati. Kita seringkali memperlakukan asuransi atau polis-polis kita seolah-olah dia tuh musuh besar kita, musuh buyutan kita. Ih, bayar mulu, ngabisin duit mulu, naik terus, nambah lagi gitu kan, bener ya, repricing lagi gitu kan. Kalau ada apa-apa yang pertama-tama kita hentikan pembayarannya adalah asuransi kita, bener ya. Tapi coba kita lihat, ketika kita benar-benar dalam kondisi sulit, ya, dalam kegelapan, dalam kondisi butuh uang, siapa sih sahabat sejati yang benar-benar nggak akan ninggalin kita? Mungkin ke polis kalau punya kaki juga dia kabur kali, tapi nggak bisa. Ya, polis yang satu-satunya akan setia nemenin kita, yang akan memberikan uang, memberikan pengobatan buat kita, memberikan masa depan buat anak-anak kita, masa depan buat kita juga. Ya, itulah sahabat sejati. Ya, sahabat sesuatu, bukan seseorang ya, sesuatu yang bisa datang ketika kita lagi susah. Oke, dari tiga teman saya, dari kita bertiga, dua teman saya itu siapa yang bayarin saya? Nggak ada lah. Teman baik, ya teman baik, tapi apakah bisa bantu secara keuangan? Nggak bisa. Ya. Oke, untuk mengakhiri sharing saya hari ini, saya akan share sebuah lagu ya. Sambil ini saya bacakan ya. Musiknya masuk nggak? Masuk. Oke.
Surat dari sahabat. Dear sahabat, kamu dan saya memiliki tujuan yang sama di dunia ini. Tugas kamu adalah menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal, sekolah, obat-obatan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kamu dan keluarga tercinta. Sementara kamu melakukan hal-hal ini, saya terbaring diam di lemari penyimpanan. Saya mengandalkan kamu. Saya percaya sedikit dari penghasilan kamu akan disisihkan untuk biaya pemeliharaan saya. Kadang-kadang saya mungkin tampaknya nggak berguna buat kamu. Tapi suatu hari nanti, Tuhan yang tahu kapan, kamu dan saya akan bertukar tempat. Ketika kamu tidak di sini, pekerjaan saya dimulai. Kadang kamu merasa berat untuk membiayai saya, tapi ingatlah, satu hari nanti saya yang akan membiayai keluarga kamu. Jika kamu melakukan bagianmu, saya akan melakukan bagian saya. Salam hangat dari Polis Asuransi Jiwamu. Oke. Oke, thank you. God bless you all. Sekian sharing saya. Kalau mau connect, saya ada IG 2 ya, di mari.mdrt sama di Trustworthy Insights. Thank you. God bless. Ya, kita buka tanya jawab ya. Oke. Kita Q&A ya, Ci Maria. Yes. Oke. Oke, tes, sudah. Sudah masuk. Thank you sharingnya. Sebentar, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, yang onsite ataupun yang di Zoom. Ya, mungkin siapa mau bertanya? Ada pertanyaan? Yang di Zoom Bebas ada. ya. Apa aja boleh. Mm-mm. Kalau saya sejauh saya bantu, kalau nggak bisa nanti saya lempar ke Pak Kanho. Oke. Mungkin saya tanya dulu deh, mewakili teman-teman yang Boleh. malu-malu soalnya. Eh, Tadi storytellingnya keren-keren, Maria. Thank you. Mungkin teman-teman yang seringkali muncul di kepalanya begini. Kapan sih saat yang tepat untuk menyampaikan storytelling tersebut, gitu ya? Apakah kita datang-datang langsung cerita aja, atau ada apa yang mesti kita sampaikan untuk menjembatani supaya waktu cerita storytelling jadi smooth gitu loh. Ya tentunya kita sebagaimana kita berteman lah ya, seperti biasa kan kita banyak cerita ini itu ya. Ya cari-cari celah lah ya, misalnya kita pasti ngomong soal anak misalnya, kita harus ngomong soal empat perampok gitu kan. Terus lagi ngomong tentang kesehatan, kita bisa masuk tentang sahabat sejati. Atau misalnya lagi demen bisnis gitu ya, kita sambil bisa bercerita dengan yang CEO dan mobil mewahnya. Ya pintar-pintarnya kita lah. Cuma intinya enaknya story kan gitu ya, kita nggak tahu, nggak terasa sebenarnya kita udah menjual konsepnya. Ya, at the end, oh asuransi toh gitu, bener, ya kan? Oke. Tapi apakah dia merasa dijual? Enggak sih biasanya. Dia malah tertarik dengan pengen nanya-nanya, emang bisa kayak gitu ya? Oh ada ya, kalau untuk gua berapa? Kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi storytellingnya di depan ya, sebelum kita bicara tentang produk, kita belum bicara tentang asuransi, ngomongnya di depan dulu ya storytelling. Ya kurang lebih gitu sih. Tapi Hmm. kadang-kadang saya sering juga pakai storytelling untuk HO. Jadi kalau Oh, misalnya dia oke. menunda gitu ya, nah saya pakai story gitu lah. Oke, oke. Oke, teman-teman mungkin ada yang tanya. Jangan malu-malu. Ya, mau tanya. Iya. Halo, Cik Mariana. Saya Elizabeth, salah satu mentor MDRT juga. Oh, halo. Ya, Apa kabar? thank you ya. Tadi bagus-bagus banget itu apa storytellingnya. Terus juga puisinya yang terakhir menyentuh sekali. Thank you. Oke, Cik, ini kan udah 13 kali MDRT ya. Mm-mm. Nah, mempertahankan prestasi yang seperti itu kan
nggak banyak ya. Sementara ini orang itu yang udah MDRT 13 kali di Indonesia mungkin belum terlalu banyak. Artinya mempertahankan bisa MDRT terus gitu. Nah, mungkin yang ya jawaban ini buat saya dan juga buat teman-teman ya. Kok nggak habis-habis gitu yang dijualin itu yang pertama. Terus dari awal waktu bangun bisnis Prudential sendiri, awalnya untuk membangun market itu apa saja yang dilakukan sama Cik Mariana sehingga bisa Oke. berkelanjutan sampai sekarang. Ya, thank you. Sebentar, saya ada ada WA dari driver saya, bentar ya. Oke. Ngurusin antar jemput anak dulu. Thank you ya. Kalau mentor Elizabeth sendiri udah berapa tahun? Ini saya udah 3 tahun sih MDRT-nya. Cuman kalau gabungnya sih saya sama Pak Kando sama 2006. Maksudnya banyak tahun yang tidak MDRT sih. Cuman ya ini kan saya udah mulai continue 2 tahun MDRT. Tahun ini juga saya masih kejar MDRT, masih separuh. Ya masih berjuang sih. Oke. Mungkin kalau saya boleh sharing, saya dulu sebelum kenal dengan MDRT mentoring, ya itu tuh saya juga pernah kan start club sekali ya. Tapi merasa kebetulan, karena kebetulan ada satu big case gitu ya, yang dikenalin gitu. Referensi dan big case. Tapi setelah itu saya nggak bisa mengulang lagi. Jadi ada yang namanya by chance gitu ya, secara kebetulan. Tetapi setelah saya ikut MDRT, itu tuh saya jadi by choice. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya tahu gimana cara melakukannya, dan saya yakin bahwa saya lakukan dengan benar, itu pasti akan nyampe MDRT-nya. Terbukti dengan tahun pertama saya MDRT, saya capainya di tanggal 31 Desember. Satu case kecil 350.000 yang menyundul saya mencapai angka MDRT. Tahun kedua itu saya capai di November. Tahun ketiga kayaknya Oktober. Jadi setiap tahun makin lama makin cepat nyampenya. Mungkin saya paling cepat itu pernah nyampe di bulan April. Ya, saya lupa tahun berapa. Waktu saya sakit pun saya capai, tapi di bulan Desember. Ya. Dan tahun ini kalau issued mudah-mudahan di bulan depan udah capai juga. The point is gitu ya. Sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita lakukan, cara kita melakukan, maka hasil akan mengikuti. Nah, pertanyaan selanjutnya saya tahu apa caranya, bagaimana caranya gitu ya. Apa yang dilakukan, bagaimana caranya. Di MDRT kita selalu tahu bahwa ada satu sudah seperti slogan gitu ya, bahwa untuk capai MDRT kamu harus punya 15 pertemuan seminggu. Kalau seminggu 15 pertemuan, kamu pasti MDRT. Kalau kamu di bawah 15, bisa MDRT nggak? Bisa. Iya, bisa enggak. Kalau misalnya di 15, garansi kamu MDRT. Itu statistiknya itu udah seperti slogan gitu ya, saking semua orang mengikuti. Nah, pertanyaannya, bisa nggak 15 orang seminggu? Bisa nggak, Elizabeth? Kadang bisa, kadang enggak. Kalau saya tanya bisa atau enggak, mestinya bisa, bener nggak? Karena Iya, sehari kan cuma 3, kalau kerja iya, 5 hari. Kalau kerja 7 hari, sehari cuma 2. iya, betul. Betul kan? Jadi kalau Iya, ditanya kalau bisa atau lebih, enggak. Harusnya jawabannya adalah bisa. ya Pertanyaannya betul, adalah mau atau enggak. Bener ya? betul. Nah, maunya ini mau sih, mau di mulut, tapi mau melakukan enggak gitu. Apa yang harus dilakukan pertanyaan selanjutnya? Untuk dapat 15 orang pertemuan per minggu, itu yang harus dilakukan adalah 5-3-3. 5 itu adalah kita bikin appointment. Ya, jadi kita ketemu telepon kek, mau WA kek, mau apapun, amprokan kek gitu. Pokoknya kita harus ada 5 orang yang mau ketemu sama kita. Entah di hari ini, entah di hari-hari di depan. Jadi usahakan untuk membuat 5 catatan pertemuan, rencana pertemuan, masih rencana. Lalu wujudkan 3 pertemuan dari yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jadwalkan, ya. Lalu follow up 3 case yang sudah kita lakukan mungkin di minggu sebelumnya, ya. Let's say kita mulai nih melakukan hari ini, baru telepon-telepon kan,
Mungkin baru 5 doang yang terpenuhi. 3 dan 3 berikutnya belum terpenuhi. Tapi besok, karena kita udah ngelakuin telepon berapa hari sebelumnya, besok kita udah mulai bisa tuh dapat 3 open case, bener gak? Ya. Dan minggu depan mungkin kita sudah bisa memenuhi 3 berikutnya, karena yang sudah kita open case, kita jadi punya follow up-nya, bener? Flow-nya kan seperti itu. Bikin janji temu, open case, follow up. Pertanyaannya, kalau nggak ada janji temu, ada nggak open case? Nggak ada. Kalau nggak ada open case, ada nggak follow up? Nggak ada. Jadi sebenarnya poin yang paling penting adalah di bikin janji temu. Kalau kamu nggak bisa memaksa diri kamu untuk bikin janji temu, forget the rest. Nggak bisa. Ya. Jadi itu aja yang dibikin jadi kunci. Nah, seperti kita mau olahraga, atau mungkin sebelum masuk ke sana deh. Di antara bikin janji temu, ketemu orang benerannya, dan follow up. Menurut Elizabeth yang paling menyenangkan yang mana? Kerjaan yang mana? Coba diulangi, Ci. Bikin janji temu lalu. Bikin janji temu, ketemuannya, sama follow up-nya. Paling enak yang mana? Paling menyenangkan. em, yang paling menyenangkan yang mana ya? Follow up, Follow up, oke. Yang kedua, ketemu, ketemuannya. Yang paling nggak menyenangkan? bikin janji temu. Setuju. Semua orang merasakan hal yang sama, termasuk saya. Yang paling gak enak itu bikin janji temu. Tapi sebenarnya yang aktivitas 3 ini yang paling hemat waktu yang mana? Yang paling sedikit waktunya. Iya, bikin janji temu karena kan Janji cuma temu, telepon atau by WA. betul. Ya kan? Itu sebenarnya cuma satu proses kecil gitu loh. Tapi kita nggak seneng ngelakuin itu. Betul. Kayak kita mau olahraga lah. Saya mau kurus gitu ya. Saya tahu saya harus olahraga. Olahraganya masih happy-happy aja. Yang bikin males itu apa? Pakai sepatunya, nyiapin barangnya, berangkatnya, benar gak? Ya. Padahal itu sebenarnya sangat sederhana, cuma pakai aja sepatunya, kenapa sih gitu ya? Jadi selalu janji temu itu menjadi satu halangan kita untuk bisa lanjut ke berikutnya. Maka yang saya lakukan adalah saya nggak bikin janji temu sendiri. Saya minta sekretaris saya yang bikinin janji temu. Ya, minta orang lain bikinin saya janji temu. Karena buat mereka itu nggak ada hambatan. Buat tolak, ya sudah next. Tolak ya next. Tapi kalau saya ditolak sekali, saya ngedaunya lama gitu. Jadi saya melakukan banyak hal ya, antara lain saya minta sekretaris saya bikinin janji temu untuk memenuhi data saya. Kalau waktu awal-awal belum sih ya, saya memaksakan diri untuk bikin janji temu ya, karena waktu itu ada mentornya Bu Janet Ma yang sangat galak gitu ya. Takut kita kalau nggak ngikut. Bu Janet Ma juga sekarang masih mentor saya dan dia juga masih buka kelas kalau teman-teman mau ya, sekalian promosi ya. Rekomendasi banget, highly recommended. Itu benar-benar satu kelas yang satu program yang efektif mengubah seluruh karir saya. Nah, terus jadi nomor satu ada aktivitas. Ya, aktivitas yang harus diubah, yang harus dipaksakan untuk ketemu 3 orang sehari. Apakah pada kenyataannya saya ketemu 3 orang sehari? Enggak sih. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang gitu ya. Sometimes dapat 3, tapi jarang. Tapi when we strive gitu ya, ketika kita berusaha untuk mendapatkan angka tersebut, kita akan hit result, percaya. Ya. 3 nggak ketemu, ketemu 2, 1 minggu 15 juga gitu kan. Ya. Jadi apalagi dengan berjalannya waktu, skill kita makin tinggi, market kita makin bagus, kita nggak perlu ketemu orang segitu banyak untuk hasil yang sama. Yang ada lebih santai kerjanya. Oke. Sampai sini kira-kira kejawab nggak pertanyaannya, Elizabeth? Nah, untuk dapetin orang-orang yang untuk dibikin janji temu ini, Cik Mari dapatnya dari mana aja ya? Maksudnya sampai 13 tahun nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis. Saya tuh 90% selling, repeat selling. Hanya 10% yang tambahan baru, sekarang kebanyakan dari referensi. Kalau dulu ada juga yang dari saya, misalnya belanja gitu, saya berteman sama dia gitu. Saya orangnya introvert banget teman-teman. Kan banyak ya orang yang, mari ikut aja klub gitu ya, ikut komunitas gitu. Mas deh, fitness kan mahal, pasti kamu akan ketemu orang-orang yang kayak juga gitu kan ya. Ya udah saya ikutin tuh ke fitness. Saya pakai PT gitu kan ya, supaya rajin datangnya kan. 1 tahun saya membership di sana, saya cuma kenal 1 orang tuh teman. Yaitu PT saya. Setelah itu saya
setelah Haba PT saya tuh males banget gitu loh harus kenalan sama orang ngomong cicet-cicet gitu ya. Aduh, rasanya beban banget buat saya. Saya paling treadmill pun saya pakai headset gitu yang gede gitu. Jadi nggak ada orang berani ganggu saya juga. Terus saya menyadari, oke, this is not my way gitu ya. Ini bukan cara saya gitu. Jadi saya akan mengandalkan orang-orang yang sudah, yang nasabah yang ya, existing client sama referensi mereka. Itu kekuatan saya. Suruh saya canvassing ya saya nggak bisa. Jadi ya saya nggak bilang ini adalah cara untuk semua orang ya. Banyak orang yang masuk ke komunitas dapat gitu ya. Banyak orang yang canvassing dapat, tapi not me gitu. So kuncinya adalah kata Bu Janet ya, kita harus mengenali diri sendiri. Apa kelebihan kita itu yang diasah, bukan kekurangannya. Kalau kekurangannya udah itu udah itu udah settingan dari Tuhan gitu loh. Saya memang tidak disetting untuk kenalan sama orang banyak gitu. Saya nggak bisa gitu. Tapi saya Oke. punya settingan lain yang saya kuat, yaitu saya kuat one on one. Saya kuat dengan personal touch. Ya mungkin orang lain nggak tentu sekuat itu. Ada orang yang mungkin kuat banget di membuat suasana jadi ceria gitu ya, bikin happy, bikin lucu. Saya nggak kuat di sana. Tetapi I know, saya tahu orang-orang yang bisa seperti itu dan bagi mereka tuh sebenarnya hidup lebih mudah di asuransi ketimbang saya. Good news adalah kalau even saya yang sangat introvert 90% pun bisa hidup gitu ya, bisa 13 tahun MDRT, dan you should be better. Ya, ya, Begitu. ya. Kira-kira kalau eh agent yang introvert gitu ya, startingnya gimana nih? Ada saran nggak? Mulainya dari prospek Oke, siapa gitu ya? betul. Eh, saya dulu juga sebelum MDRT ya, saya tuh selalu pengen cepet-cepet udahan aja jadi agent. Saya ingat saya berapa kali ngetik surat resign, bukan resign benar ya, tapi maksudnya saya ngetik ke leader saya gitu ya, saya kayaknya nggak cocok di sini, saya kayaknya pengen berhenti aja, tapi nggak saya send gitu. Tapi pikiran itu selalu terbersit gitu ya, ketika saya belum kena MDRT. Ya, meskipun saya juga mencapai AM saya, tapi itu saya capai dengan struggling banget gitu, dengan stressful banget. Nah, ketika saya masuk ke MDRT, saya melihat satu dunia yang berbeda. Saya melihat, oh, harusnya nih kayak gini jalaninya, pola pikirnya, komunitasnya. Sehingga pada saat itu saya berpikir, iya ya, sama ini saya tuh sacrifice my own happiness gitu ya, untuk mencapai finansial. Nggak balance banget hidup saya. Nah, di MDRT ada yang namanya whole person concept. Jadi itu ada, untuk balance itu ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Ya, tentunya uang ada, karir ada. Tapi nggak cuma uang dan karir. Juga harus perhatiin education, ya, terus itu relationship dengan orang lain, kesehatan, hubungan dengan pelayanan dengan orang lain, servicing, sama spiritual, hubungan sama Tuhan. Jadi 7 ini di balance. Nah, kalau dulu saya tuh memaksakan diri untuk ketemu sama siapa aja, yang penting saya punya omset. Ya, tapi setelah saya ikut MDRT, saya step by step saya belajar. Nggak semua orang layak jadi nasabah saya. Ya, saya akan milih nasabah saya hanya orang-orang yang saya suka aja. Hanya orang-orang yang menyenangkan saja. Karena bayangkan saya bakal ketemu mereka puluhan tahun gitu ya. Bahkan pada saat saya udah oma-oma, mereka opa-opa gitu ya. Kita ketemu, party itu, dan happy-happy minum teh gitu ya. Oh dulu kita gini-gini ya cerita. Thank you ya, gara-gara kamu saya jadi pensiunnya enak gitu. Thank you ya, karena kamu saya jadi nggak mesti bayar uang kesehatan dan sebagainya. Thank you ya, gara-gara kamu anak saya jadi bisa kuliah misalnya. Seneng nggak sih kalau hidup kayak gitu? Seneng ya? Atau kita ketemu sama orang-orang yang di usia kita udah tua, gimana sih kok kata kamu ini diganti, kok ternyata enggak. Katanya ini katanya ini cashless gitu ya, kok harus bayar dulu, kok ini nggak bisa, kok uangnya nggak seperti yang kamu janjikan dan sebagainya dan sebagainya. Pusing nggak sih? Iya, iya. Jadi saya mulai berpikir bahwa oke, saya harus pilih nasabah, saya tuh harus pilih nasabah yang sesuai dengan kriteria saya. Ya, yaitu pertama orang yang punya karakter yang baik, ya, yang punya toleransi cukup tinggi. Terus ini juga ajaran Bu Janet ya, ada singkatnya China, karakter dan kapasitas. Ya, dia punya karakter yang baik dan juga kapasitas, punya kemampuan keuangan yang cukup baik ya untuk bisa punya asuransi. H itu adalah healthy, yang tentunya sehat. I itu adalah insurable interest. Dia memang punya
peranan dalam hidup ini secara ekonomi. Kalau dia nggak ada, maka ada orang lain yang akan suffering, yang akan susah, gitu ya. Itu namanya insurable interest. Terus N itu ada needs, ada kebutuhannya, dan A itu adalah approachable, orang yang bisa saya approach. Kalau misalnya saya WA, balasnya 1 bulan kemudian, berarti kan dia bukan orang yang saya bisa approach. Walaupun mungkin dia sehat, dia punya duit, orang yang baik dan sebagainya gitu ya. Tapi berarti dia bukan kriteria klien yang saya inginkan. Nah, itu yang diajarin Bu Janet. Saya pribadi, saya nambahin. Saya nambahin kriteria lainnya adalah saya perlu orang yang tolerable. Orang yang bisa mentoleransi kesalahan seseorang dan sesuatu. Nggak bisa kita plek-plekan tuh kesalahan tuh pasti akan terjadi gitu ya. Tapi dia tuh orang yang tipe Cincayana, oke lah gue ngerti lah nggak apa-apa gitu loh, sabar gitu ya. Terus sama satu lagi, kalau buat saya pengen orangnya tuh rada cukup well educated. Karena kalau misalnya nggak terlalu educated, saya berpikir agak susah gitu untuk saya ngejelasin atau sesuatu nantinya gitu. Hmm. So, jawaban yang sangat panjang itu sebuah pertanyaan pendek, sorry ya. Semoga nggak It's bosan. okay, it's okay. Jadi mengetahui semua hal itu gitu ya, saya mulai merasa oke, saya mau ketemu sama orang yang kalaupun tanpa bisnis saya senang untuk ketemu dia. Hmm. Ya, beda ya. Kan saya kan banyak agent termasuk saya dulu yang saya ketemu kamu karena saya mau bisnis kamu, benar gak? Ya, Tapi sekarang kebalikan, saya mau bisnis sama kamu karena saya senang sama kamu. Beda ya. ya, Jadi kalau misalnya diajak ketemu atau saya ngajak ketemu, itu adalah orang-orang yang saya is okay saya ketemu walaupun tanpa bisnis. Jadi saya akan ketemu tanpa beban, saya akan ngopi, saya akan ngobrol, saya akan tanya-tanya, tukar pikiran, tukar cerita gitu ya. Dan saya akan berusaha mendeteksi apakah dia ada suatu kondisi yang bisa saya bantu melalui produk Prudential. Artinya mungkin nggak dia punya ketakutan atau kekhawatiran, ataupun mungkin nggak dia punya satu keinginan atau impian yang mungkin dia bisa wujudkan kalau dia sehat, tapi kalau dia nggak sehat nggak bisa terwujud. Hmm. Jadi disitulah saya ngambil masuk celah masuk ke situ. Oke. Jadi prinsipnya Jawaban suka gitu ya, orang-orang yang kita nyaman suka gitu ya. Kita mulai dari ya. situ. Kalau misalnya ternyata saya sering kok, oke boleh nggak aku cerita ya? Kayaknya kalau menurut aku bagus banget nih kamu impiannya seperti ini, dan aku cukup yakin, bahkan sangat yakin kalau kamu akan capai impian itu dengan kemampuan kamu, dengan kondisi kamu saat ini. Tapi sorry itu saya nih, ada loh kondisi yang bisa bikin hal ini nggak tercapai. Nah, dia akan Oke. nanya apa tuh gitu kan? Saya bilang, Iya. ya itu waktu. Kalau misalnya kamu nggak punya waktunya, ini nggak akan tercapai, bener nggak? Iya. Ya iya sih gitu. Nah, kalau misalnya aku dengan program aku bisa membuat kamu pasti mencapai dengan atau tanpa adanya waktu, kamu mau nggak? Mau denger nggak gitu? Gimana tuh caranya gitu kan? Jadi saya nggak mau asuransi enggak kan? Saya cuma bicara bagaimana cara dia mencapai impian dia gitu kan. Jadi dia pasti tertarik karena kan impian dia bukan impian saya. Iya. Pensiun dia, anak-anak dia gitu kan. Utang-utang dia, kenapa saya jadi beban? Hmm. Kalau dia nggak mau, ya udah fine gitu. Bahkan ada orang yang ini istri saya dia tuh baik banget sama agentnya gitu, temen dari kecil gitu. It's okay, aku bilang nggak apa-apa, kamu nggak usah ambil dari saya kok. Cuman I want you to be protected. Saya pengen kamu dan keluarga kamu terproteksi dengan baik. Make sure aja kamu tanya sama istrimu apa perlindungannya dan itu masih up to date nggak? Karena kamu kan cerita dia ngambil 10 tahun yang lalu, nggak tentu masih valid loh gitu. Oke. Jadi sometimes seringkali percakapan itu berakhir seperti itu gitu ya, tanpa bisnis. Tapi I get the trust. Ada apa-apa Hmm. mereka pasti cari aku. Ada referensi mereka pasti referensiin aku. Oke. Seperti itu. Ya, Nah, semoga ngomong menjawab ya, walaupun nggak konkret. udah sangat kompleks malah. Thank you. Ngomong-ngomong tadi kan nyinggung referensi nih. Kalau Mm-mm. referensi di Maria biasanya minta atau lebih cenderung dikasih gitu. Gimana? Dikasih. Puji Oh, Tuhannya dikasih ya. dikasih. Puji Tuhannya dikasih, tapi kalau misalnya saya benar-benar lagi kepepet, saya bisa minta. Oke, ketika minta biasanya gimana? Ada tips nggak untuk minta referensi yang efektif? eh saya akan cari orang-orang yang senang kalau saya sukses. Kan ada ya orang-orang seperti itu ya.
Oh iya iya. Orang-orang yang akan happy kalau saya sukses gitu loh. Jadi saya akan bilang, Pak, saya sedikit lagi MDRT. Nasabah saya udah tahu semua saya MDRT minded gitu ya. Dan mereka juga tahu MDRT itu apa gitu. Oke. Bagusnya MDRT seperti itu ya. Jadi dia tahu itu adalah wadah untuk kita bertumbuh, untuk belajar gitu, untuk berbagi. Sehingga berbeda kalau misalnya Pak, saya dikit lagi habis Star Club gitu. Star Club itu kan jalan-jalan gitu ya, beda gitu ya. Kalau saya Hmm. MDRT, saya bisa melayani Bapak dengan lebih baik gitu kan. Mereka udah tahu cerita-cerita seperti itu gitu. Hmm. Jadi Pak, saya sedikit lagi MDRT, boleh nggak Pak bantu saya supaya bisa capai tahun ini? Saya Oke. bisa ngomong kayak gitu gitu lah. Terus saya itu, ya boleh deh dipikirin namanya ya. Jangan Pak, nanti susah kalau misalnya saya, maksudnya saya kasih tahu deh Pak cara yang gampang. Saya nggak pengen tambah beban pikiran Bapak gitu ya. Boleh nggak Pak kasih 5 nama aja, nama orang-orang yang seperti Bapak gitu loh. Maksudnya Oke. apa? Ya, yang baik, yang sayang keluarga, yang punya duit, punya kemampuan nabung gitu. Dan yang paling penting dia welcome kalau saya telepon. Hmm. Nah, terus kalau misalnya dia bilang, tapi aku nanya dulu ya. Oh, thank you banget Pak kalau bisa nanya. Kalau bisa introduction itu yang terbaik. Tapi Pak, pengalaman saya kadang-kadang kalau di introduction seperti itu nggak selalu 100% berhasil. Karena mereka, oh sudah punya asuransi, seperti itu kan ya Pak ya. Orang Hmm. cenderung menghindari ketemu agen asuransi karena memang reputasinya nggak baik. Tapi saya mau nanya, saya harus ngejar nggak? Enggak. Kita ngobrol enak nggak? Enak. Nah, kira-kira nanti saya akan seperti itu seperti dengan mereka. Jadi don't worry. Gitu. Oke. Oke. Thank you, Cimari. Oke. Ada yang mau tanya, teman-teman? Mm-mm. Ini. Terima kasih Bu Mari. Saya Iya. sangat ini sih teresan tadi kan di awal Bu Mari menyampaikan apa yang datangnya dari hati itu akan menyentuh hati gitu kan. Ini tadi kita sudah Mm. rasakan sih pengalamannya. Bu Mari cerita pengalamannya, kemudian mungkin semua di sini jadi kepengen beli polis baru. Tapi kan kita Aduh, nggak keren. bisa niru ya. Kita tidak bisa berharap bahwa oh kita kepengen juga UP-nya cair kemudian bisa cerita. Itu kan uh, Jangan. nggak mungkin. Jangan Jangan. kayak gitu. Saya aja yang Uh, ngalamin. uh, uh. Maka itu sebenarnya satu yang saya kepingin tanya ketika Bu Mari sudah sekian tahun selalu MDRT, ketika sebelum mengalami akhirnya UP cair kayak gitu ya, bagaimana membuat sebuah cerita itu bisa keluar dari hati kita, nggak hanya sekedar keluar dari bibir kita gitu ya. Karena kadang-kadang saya merasakan rasanya kok saya ini cerita nggak nyentuh ya, seperti Hmm. hanya dari seperti orang baca buku aja gitu. Itu aja Bu Mari. Terima kasih. Thank you, Pak. Saya mungkin termasuk salah satu yang kurang pinter malah sebenarnya dalam memanfaatkan kisah saya. Jadi saya tuh nggak pernah menggunakan cerita saya untuk bikin orang buka asuransi lebih lagi. Oh. Tapi nasabah saya semua tahu gitu. Saya broadcast gitu pada saat saya sakit saya broadcast saya bilang ada berita yang kurang baik gitu ya. Saya sakit cancer. Terus mungkin untuk sementara waktu saya nggak bisa terlalu aktif, tapi don't worry saya punya sekretaris, namanya ini, nomornya ini gitu ya, just in case dia selalu siap bantu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan mereka wish me well gitu ya, biar well soon dan sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang pun saya nggak pernah menggunakan itu sebagai cerita saya untuk bikin mereka tambah besar. Ya. Jadi kalau ketemu itu memang saya analisa seperti yang saya cerita tadi ya dia punya dream atau enggak, punya ini atau tapi kalau misalnya pada saat yang tepat saya akan bisa pakai cerita saya. Ya. Oh ya, Dan mas itu kan saya. Ya, ya. setelah MDRT saya yang lama 10 belasan tahun ya ke 10 tepatnya MDRT saya 10. Sebelumnya juga saya nggak pernah pakai eh, ya tentu kan belum ngalaminnya nggak pernah cerita. Artinya gini, nggak harus kejadian dulu baru kita bisa menjiwai sebuah cerita. Itu Mm-mm. sih yang saya pengen sampaikan itu. Eh, Lebih tepatnya adalah kita sebenarnya care nggak sama orang itu. Itu adalah Oh, landasan kalau kita bisa menjiwai atau tidak menjiwai. Pak, siapa sorry yang nanya tadi? Zainuddin, Ya, Zainuddin. Zainuddin. Pak Zainuddin, hari ini kita baru kenal ya Pak ya. Kalau saya Ya. suruh jualan hal Bapak, kemungkinan besar saya nggak bisa terlalu menjiwai. Karena buat saya, Pak Zainuddin bukan siapa-siapanya saya gitu loh. Kalau ada apa-apa dengan Bapak, anak-anak Bapak juga nggak akan nanya ke saya gitu kan. Nggak akan nyusahin saya
juga, bener gak? Iya sih. Bapak nggak bisa pensiun, ya itu urusan Bapak gitu kan. Tapi, tapi kalau kita udah berteman cukup lama, saya kenal keluarga Bapak, saya tahu apa yang Bapak inginkan, saya tahu apa yang Bapak khawatirkan, dan saya mungkin akan mulai merasa, ini teman saya nih gitu ya. Kalau misalnya ada apa sama dia, istrinya di saya gimana gitu. Saya mau ngomong apa kalau misalnya ternyata dia belum terproteksi dengan baik Ah, gitu. ya, 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 ya. Nah, kalau anak-anak kita sama saya, apa yang bisa saya berikan gitu, nothing loh gitu. Jadi yang saya prospek itu adalah teman-teman baik karena saya sayang sama mereka. Itu aja sih simpelnya. Oh, berarti kita ada rasa dulu gitu ya memang dengan Mm-mm, ya. betul. That's why saya nggak terlalu pintar canvassing ya. Karena nasabah itu adalah teman. Ya, kalau misalnya dia belum teman saya nggak akan jadi dia nasabah. Saya nggak pernah sekalipun jualan di pertemuan pertama. Oh, Mm-mm. berarti Saya kalau nggak pernah referensi juga terburu-buru. gitu ya, sama. Referensi, kalau ketemu, yang pertama saya tanya adalah apa yang bisa saya bantu. Oh, Mm-mm. Tanpa maksud dia harus beli sama saya gitu. Mak- Bahwa mereka mau ketemu saya ada satu kebutuhan gitu. Cuma saya nggak tahu kebutuhannya apa kan. So I how see. can I help you gitu. Siap. Terima kasih, Bu Mari. Ya. Lain. Ada lagi? Ada pertanyaan? Oh, iya. Mm-mm. Yang disuka pakai pertanyaan ini Mas Tadi. Oke, Cimari, thank you ya untuk sharingnya. Kita belajar banyak hari ini. Ya. Eh, jadi kalau nanti kita mau pesan buku, jadi gimana Cimari? Misalkan bisa langsung hubungi Masuk ke link tree aja. Oh di IG tadi ya? Atau kalau nggak WA Link saya tree ya, nanti saya link tree kasih ya, link tree ya. WA saya, nanti saya kasih link tree-nya. Oh oke, Ya, oke. nanti sekretaris saya akan bungkusin sama ngasih tiketnya. Oke. Mungkin ini Tiket kita kan udah workshopnya. ini kan kita udah di bulan Agustus nih. Mungkin sebelum penutupan ada ini nggak motivasi atau inilah kata-kata yang menyemangati kita supaya bisa finish dengan baik. Oke. Apa ya? Saya nih tipe orang yang kalau kerja tuh nggak di akhir tahun, teman-teman. Jadi buat saya sepanjang tahun, ini orang yang terlalu flekmatik gini kali ya, flat aja gitu ya. Orang. Jadi em, sebenarnya nomor satu adalah kalau kita melakukan aktivitas itu pasti ada hasil sih. Oke. Saya kan aktivitasnya banyak ya, tapi sometimes nggak bisa ngebedain antara aktivitas sama produktivitas. Kalau sharing-sharing kayak gini ya aktivitas namanya. Tapi kalau saya ketemu sama klien, ketemu sama agent itu kan produktivitas sebenarnya. Jadi make sure aja bahwa aktivitas itu benar-benar yang membuah, yang mendekatkan kita ke hasil. Dan saya sekarang kita punya berapa minggu? Uh, punya 4 bulan lah ya. 4 bulan kali 4, 16 minggu. Oke, katakanlah teman-teman mulai dari berapa? 0? Anggaplah mulai dari 0. Dalam 16 minggu, ya kita hitung-hitungannya. Hmm. Share. Share. Ini apa nih ya? Gimana caranya share whiteboard ya? Yes. Whiteboard. Whiteboard ya. Sudah. Di menu share ya. Betul, manusia. Saya nggak ketemu whiteboard di sini. Oh, ini dia. Ya yang oke. Saya nggak boleh minta izin Dikasih sharing. permit. Hmm. Go-host. Sudah? Nah, udah. Udah. Oke, kelihatan ya? Belum muncul. Udah. Udah? Ya. Udah ya. Ya kita hitung-hitungan sederhana aja deh. Kita punya 16 minggu nih. Ya. Kalau kita mau mencapai berapa? 750 juta? Ya. Berarti per minggunya berapa? Dibagi 16.
40-an. Berapa? 40, 46. 50 bagi 6. 57 lah. Per minggu. Ini setara berapa case nih? Anggaplah per case rata-rata berapa? Katakanlah 1 juta ya. 1 juta itu 12 juta api lah ya. 12. Ya, Oke, berarti perlu berapa case? 4 case. Berarti 1 minggu perlu 4 case. Yang per ini 12 juta. Menurut teman-teman ini achievable nggak? Kalau satu keluarga aja udah beres ini. Bener nggak? Kalau Ya, nggak bisa mungkin dua pasang istri itu ya, 2 orang pasang suami istri. Nah, pertanyaannya ketemu 4 case itu berapa? Perlu ketemu berapa orang? Rasionya. katakanlah 4 4 banding 1 lah ya. Kalau 4 banding 1 berarti ketemu 16 orang. 16 orang. Ya. 16 orang sangat mungkin kan? 16 orang itu seminggu. Iya. Iya. Berarti 1 hari itu berapa? Bagi Kalau 5, 5 kerja 3. 3 orang. Iya. Masih sangat mungkin even cuma 4 bulan gitu kan. Ya pertanyaannya itu. Yang kita lakukan aktivitas atau produktivitas gitu kan. Terus mau nggak kita dobrak diri kita untuk melakukan janji temu yang itu 5-3-3 itu. Ya. 5-nya itu yang susah kan. Kalau saran saya sih saya punya handphone itu kan punya bisa pakai fokus ya. Fokus Hmm. mode. Fokus mode dipasang, semua aplikasi yang distracted, yang bisa mendistract kita dihapus gitu ya, dimatiin. Fokus mode pasang, kita kerja satu jam aja sehari ya, fokus tapi deep work istilahnya ya. Pasti dapat kok 5 janji temu, percaya. Oke. Cari market, cari orangnya yang berkualitas. Itu tadi ya China ya. Terus cari angel itu penting. Angel itu orang-orang yang peduli sama keberhasilan kita. Nggak mesti jadi nasabah kita, tapi jadi coy kita, jadi jadi center of influence. Orang yang sudah pernah mereferensikan biasanya akan mereferensikan kembali. Oke. Cari orang yang pernah kasih referensi, cari juga orang yang pernah pegang. Hari gini please jangan canvassing lah ya. MDRT itu by the way nggak kena canvassing, jadi dan juga nggak kena health insurance. Kita aja yang pakai health insurance untuk MDRT setengah mati. Ya. Yang untuk MDRT itu harus mainnya di live sama di critical illness. Oke, itu aja. Bisa kan? Oke. Bisa. Amin. Thank you Don't Cimari. worry, kalaupun nggak nyampe, don't worry, kehidupan kita tidak berakhir di 31 Desember kok. Yes. Ya kan? But we do our best lah, Tuhan yang beresin sisanya. Oke. Thank Thank you ya Cimari you. untuk sharingnya ya. Sama-sama. Ya. Mungkin ini siapa? Shirley. Rifki. Cimari kita foto dulu ya. Sebentar ya. Ayo. Screenshot. Yang di Zoom mungkin bisa nyalain video biar Ya. bisa screenshot. Yang di Zoom bisa open cam. Mungkin Rifki. Pumarinya bisa foto sendiri dulu, baru rame-rame. Ya. Oke. Ya. Di screenshot dulu.
Udah. Cimari foto sendiri dulu ya. Ah, oke sih. Terus rame-rame yuk. Ya, sama teman-teman yang lain. Ini di apa? View-nya kamu nggak di kanan atas. View, ya, galeri. Gimana Ah, sih teman-teman? ya. Nah, yuk. Nah, screenshot. Oke. Oke. Thank you. Semuanya ngomong Thank thank you dong sama you. Cimari. Thank you ya. Makasih, Ci. Tuhan berkati. Semoga semua Ya, mencapai God MDRT-nya ya. bless. Amin. Amin. Oke. Oke, aku izin pamit ya. Iya. Bye.